Halo, kembali bertemu dengan Pak Mul di channel Martinus Mulyono. Hari ini Pak Mul mau ajak kalian untuk bicara tentang bentuk akar kuadrat yang nanti akan ada pertanyaan X-nya itu nilainya berapa. Di sini nilai X-nya itu rasional tetapi tidak bulat ya. Ya, kita coba amati soalnya dulu. Di sini ada akar, kemudian P per Q, lalu di dalamnya ada akar lagi. Itu dibalik, Q per P, kemudian P per Q, Q per P, dan seterusnya saling bergantian ya. Oke. Jadi karena kita bicara tentang akar kuadrat, maka langkah pertama adalah kita kuadratkan kedua ruas, sisi kiri dan sisi kanan. Oke, saya tuliskan kembali dulu soalnya. Ini P per Q, Q per P, P per Q, kurang panjang ya. Terus kemudian akar, ini Q per P dan seterusnya, sehingga ini mendapatkan P pangkat X, Q pangkat negatif X ya. Ya, ini karena kuadrat kita kuadratkan. Oke, sehingga satu akar terbuka menjadi P per Q. Akar Q per P, akar P per Q, akar Q per P, akar ya, begitu saya lanjutkan P per Q dan seterusnya, sehingga menjadi P pangkat 2X Q pangkat negatif X. Oke, lalu kita kuadratkan lagi. Ini dikuadratkan lagi ya, kuadratkan sehingga ini menjadi P kuadrat Q kuadrat, lalu dikali satu akar terbuka menjadi Q per P ya, Q per P, akar ini P per Q, akar Q per P, akar ini P per Q dan seterusnya, sehingga ini didapat menjadi P pangkat 4X Q pangkat negatif 4X ya, seperti itu ya. Kemudian kita hasilkan dulu. Ini P pangkat 2, di sini ada P pangkat 1, artinya terjadi pengurangan ya, pengurangan, sehingga hasil di sini adalah tinggal P ya, atau boleh ditulis begini dulu juga boleh ya, min 1 begini boleh. Lalu di sini Q pangkat 2 min 1 ya, dimana ini bentuk ini adalah dari soal nih ya, dari soal, dari P per Q, Q per P, P per Q dan seterusnya tak terhingga, itu merupakan bentuk P pangkat X, Q pangkat negatif X. Artinya kita bisa mengganti bentuk ini menjadi P pangkat X dikali dengan Q pangkat negatif X sama dengan P pangkat 4X dikali dengan Q pangkat negatif 4X ya, seperti itu. Sehingga bisa kita tuliskan ini, kalau mau dituliskan lengkap dulu, ini menjadi P pangkat 1 ya, ini P pangkat 1, ini pangkat 1, kita naikkan ke atas menjadi pangkat negatif 1. Oke, lalu ini dikali dengan P pangkat X Q pangkat negatif X sama dengan P pangkat 4X kali Q pangkat negatif 4X ya. Kemudian
bentuknya sekarang sudah menjadi bentuk perkalian ya, bentuk perkalian, sehingga kita bisa tuliskan di sini P dikali dengan P pangkat X itu menjadi P pangkat ya, sifat perkalian bilangan berpangkat jika dikali pangkatnya di jumlah ya, berarti ini X pangkat P plus 1 kemudian dikali dengan Q pangkat negatif X ditambah negatif 1, kita tuliskan min 1 saja ya, sama dengan P pangkat 4X kali Q pangkat negatif 4X. Oke ya, sampai di sini dulu masih bisa dipahami ya. Ya, lalu kita lihat untuk yang P. Untuk yang P kita punya pangkat P pangkat X plus 1, lalu ini ya, P ini pangkat X plus 1 kemudian P pangkat 4X, berarti kita tuliskan saja pangkatnya menjadi X plus 1 sama dengan 4X ya, sehingga ini boleh dituliskan dibalik juga boleh, 4X sama dengan X plus 1 begini boleh, sehingga menjadi positif 4X dikurangi X sama dengan 1, 3X sama dengan 1, kemudian X sama dengan 1/3. Oke, atau kita akan gunakan yang Q nih, negatif X negatif 1 sama dengan negatif 4X, lalu ini kan pindah ke kiri menjadi 4X, ini tetap ya, X sama dengan ini pindah ke sana jadi ya dari kiri ke kanan, lalu ini 3X sama dengan 1, X nya sama dengan 1/3 ya, seperti ini ya. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, apakah ketika itu dilanjutkan akan tetap menghasilkan yang sama? Misalkan di sini dipangkatkan lagi dan dipangkatkan lagi, akan tetap sama? Ya, pertanyaan itu bisa nanti kalian buktikan sampai ke pangkat yang kedua kali ya. Mengapa yang kedua kali? Karena kita punya ini awalnya adalah P per Q. Ketika kita memangkatkan ini satu kali lagi ya, pangkatkan satu kali lagi, berarti nanti yang muncul yang di dalam adalah Q per P, lalu akan dipangkatkan lagi supaya kembali ke P per Q ya. Nah, nanti hasilnya akan tetap sama ya, yaitu 1/3. Oke, kalian bisa coba lanjutkan itu, dan jika ada yang sudah menemukan silahkan tulis di kolom komentar. Jika memang tidak yakin boleh juga tuliskan di kolom komentar dengan bentuk pertanyaan ya, nanti saya akan jawab di kolom komentar juga atau di konten yang lain ya, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Kita bertemu lagi di soal-soal yang kurang lebih sama tentang materi-materi yang olimpiade sebetulnya ya. Sampai jumpa di materi yang lain. Sampai ketemu lagi.